Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada hari ini. Paten berharap semua anak-anak di dalam keadaan sehat dan sungguh-sungguh belajar di rumah. Sebelum kita memulai belajar untuk hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus menolong kami sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Pada hari ini, pada pagi hari ini, pada saat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu di dalam hati kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari melakukan firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan hari ini kita ambil dari Galatia pasalnya yang ketiga. Ya. Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-27. Patian akan bacakan kepada kita, nanti anak-anak boleh mengikuti ya di dalam hati atau membacanya juga dari Alkitabnya masing-masing. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sekali lagi Patian bacakan. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi anak-anak apakah tahu artinya dibaptis? Atau mungkin kalau juga Patian akan tanyakan kepada anak, masih ingat nggak kapan waktu anak-anak dibaptis? Mungkin ya pasti tidak ingat karena waktu kita dibaptis itu kita masih kecil. Tetapi kalau Patian tanya mungkin apakah pernah lihat adik, saudara atau tetangga atau anggota gereja yang lain atau anggota gereja, anak-anak yang sedang dibaptis di dalam di gereja? Oke, mungkin anak-anak pernah lihat ya. Nah, kalau ditanya lalu kemudian apa artinya baptis? Kenapa kita harus dibaptis? Nah, anak-anak Patian kasih tahu. Nah, firman Tuhan itu memang mengatakan kepada kita bahwa kita harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, artinya dibaptis itu adalah kita sudah dibersihkan dari dosa. Sudah ditebus oleh Kristus itu sendiri. Dan kita sah menjadi anak-anaknya Allah. Atau sah menjadi anggota dari kerajaan Allah. Makanya waktu Tuhan Yesus mengatakan tentang pembaptisan itu dia berkata, engkau akan barang siapa percaya kepadanya, maka dia akan dibaptis di dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian bagaimana kita hidup setelah kita dibaptis? Nah, seharusnya anak-anak, setelah kita dibaptis, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita harus menunjukkan sikap kita bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Setelah kita dibaptis, maka sebenarnya kita hidup dengan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Nah, itu harusnya menjadi sikap kita. Dan itu juga seharusnya kita juga perlihatkan bahwa kita juga mengasihi semua orang. Begitu ya, mengasihi saudara, mengasihi papa dan mama, begitu ya. Lalu kemudian belajar bertanggung jawab, sungguh-sungguh, belajar jujur, tekun juga melakukan segala sesuatu. Itu adalah sikap bahwa kita sudah menjadi anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang sudah mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga sikap kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi setelah kita dibaptis, kita menjadi pengikut Kristus. Dan sikap kita adalah sikap yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kiranya selama belajar di rumah, Patian berharap anak-anak dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, lalu kemudian tetap melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, begitu ya. Patian berharap tetap anak-anak juga bersemangat yang melakukan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong anak-anak sekalian ya selama berada di rumah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih karena kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Beri kami kekuatan dan beri hikmat. Supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan beri kami kesehatan, berkati juga setiap orang tua kami. Tuhan tolong mereka yang terus bersemangat mencari nafkah buat kami. Berkati juga guru-guru, Tuhan tolong mereka dengan penuh hikmat untuk terus mengajar kami walaupun dari jarak jauh. Kami hanya percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.